Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dapur MBG Polres 50 Kota resmi beroperasi, layani lebih dari 3.000 siswa dari 18 sekolah. Sebuah sekolah di Padang Pariaman dihantui abrasi. Rencana pemerintah untuk memindahkan lokasinya ternyata hanya isapan jempol belaka. Bulog Sumbar ditarget jual beras SPHP 28.000 ton hingga akhir tahun ini. Untuk menyukseskan program ketahanan pangan, pemerintah pusat memberi tugas kepada Bulog Sumatera Barat terkait penyerapan beras SPHP sebanyak 28.000 ton hingga akhir Desember mendatang. Program beras SPHP adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harganya agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemimpin Bulog Wilayah Sumbar, Dharma Wijaya, mengatakan dari 28.000 ton yang ditargetkan pemerintah pusat, Bulog Sumbar baru mampu menjual sebanyak 2.000 ton beras SPHP di seluruh Sumbar. Untuk bisa merealisasikan PR dari pemerintah pusat tersebut, Bulog Sumbar meminta semua pemangku kepentingan untuk turut bekerja sama dengan Bulog agar pendistribusian beras bisa dilakukan secara maksimal. Dharma Wijaya menambahkan, dari total 2.000 ton yang terserap, hampir selama 1 bulan ini, daerah penyerapan paling banyak di Kota Padang, yakni sekitar 40%. Banyaknya penyerapan beras SPHP di Padang karena merupakan ibu kota provinsi. Selain itu, penduduknya juga paling banyak dibanding kabupaten kota lainnya di Sumbar. Realisasi selama dimulainya, dari saat dimulainya itu sampai saat ini kami lebih kurang sudah hampir 2.000 ton lebih. Ya, artinya permintaan ini baik menurut kami karena apa? Ya kita ingin memang distribusi ini merata di seluruh lapisan masyarakat. Kita ingin masyarakat dapat menjangkau lebih mudah, kemudian di satu sisi ada pilihan yang lain. Kita ingin sesuai dengan asas cita Bapak Presiden, artinya akses pangan itu memang mudah bagi masyarakat kita. Pemerintah pusat telah memerintahkan Bulog untuk bisa mendistribusikan beras SPHP. Pantauan sejak beberapa waktu lalu, polisi terlihat yang paling dominan untuk menyalurkan penjualan beras itu. Robiham melaporkan dari Padang. Puluhan mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari sebuah universitas di Solo, Selasa siang mendatangi kantor Balai Kota Solo untuk beraudiensi dengan pemerintah Kota Solo terkait penyampaian 11 poin tuntutan yang mereka bawa. Kedatangan para mahasiswa ini disambut langsung oleh Wali Kota Solo, Ketua DPRD Kota Solo, dan sejumlah pejabat. Mereka melakukan pertemuan di ruang pertemuan kantor Balai Kota. Menurut mahasiswa, aspirasi yang mereka sampaikan dalam audiensi ini menyangkut isu-isu nasional yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, dengan tujuan agar pemerintah daerah ikut menyuarakan aspirasi ini ke jenjang yang lebih tinggi. Antara lain, pengesahan RUU perampasan aset, hukuman mati bagi para koruptor, dan sejumlah tuntutan lainnya. Kalau tentang terkait aliansi, kami dari BEM Universitas Mahaputra Muhammadiyah Solo, kami menyampaikan itu ada beberapa poin tentang keresahan masyarakat yang terjadi saat ini, yaitu ada 11 poin. Kenapa kami milih beraudiensi dengan wali kota? Karena dengan anggota dewan kami sudah melakukan audiensi dan telah menyampaikan aspirasi kami gitu. Jadi kami meminta pada Bapak Wali Kota yang insya Allah nantinya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan itu adalah tuntutan dari masyarakat gitu. Wali Kota Solo menyambut baik kedatangan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pihaknya berjanji akan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dari para mahasiswa itu ke tingkat yang lebih tinggi. Dari 11 tuntutan yang mereka bawa, menurut Wali Kota Solo, ada 1 poin yang menyangkut kebijakan daerah, yaitu tentang pajak bumi dan bangunan. Namun persoalan pajak ini, untuk Kota Solo memang tidak ada kenaikan.
Bahkan pemerintah Kota Solo sedang melakukan pemutihan denda pajak bumi dan bangunan yang dimulai dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Oktober mendatang. Langkah ini dilakukan agar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ada 11 tuntutan mereka. Dari 11 tuntutan mereka itu ada salah satu terkait dengan daerah kita, yaitu tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan. Kami sampaikan di Kota Solo kita tidak ada menaikkan pajak bumi bangunan. Bahkan kita memberikan pemutihan denda terhadap pajak bumi bangunan yang ada di Kota Solo. Ini kita lakukan untuk meringankan beban masyarakat kita, jangan sampai masyarakat kita terbeban dari pajak bumi bangunan ini. Audiensi mahasiswa dengan pemerintah Kota Solo ini berlangsung dengan aman dan lancar. Giarnadi melaporkan dari Kota Solo. Meski hanya di rumah saja, tak harus bermalas-malasan, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti yang dicontohkan sekelompok Karang Taruna Tanggap Bencana Kota Solo dengan melakukan budik damber, yakni budidaya ikan dan sayuran dalam ember. Banyak peluang usaha rumahan yang bisa dilakukan oleh warga. Salah satunya adalah membudidayakan beternak ikan dan sayur-sayuran menggunakan media sederhana seperti ember dan gelas plastik bekas minuman. Ember serta gelas plastik bekas minum mereka olah menjadi tempat untuk beternak ikan dan menanam berbagai jenis sayuran. Cara pembuatan medianya juga terbilang cukup mudah. Hanya bermodalkan solder untuk membuat sekat-sekat dan lubang udara, agar ikan dan sayur-sayuran tersebut dapat dibudidayakan secara bersamaan dalam satu wadah. Usaha budik damber yang dilakukan di pos pemuda di Pasar Pandan Air Mati Kota Solo ini muncul karena keinginan memanfaatkan waktu luang saat beristirahat. Hasilnya, selain bisa membantu kebutuhan dapur, usaha ini diyakini juga bisa menambah penghasilan keluarga. Pemanfaatan lingkungan dan khususnya untuk lingkungan sekitar kita bisa untuk ketahanan pangan. Itu intinya untuk ketahanan pangan dari khusus untuk lingkungan kita dan tetangga-tetangga kita lah. Ini sangat penting sekali untuk menunjang pangan, setidaknya untuk membantu menunjang pangan yang ada di masyarakat, khususnya di sayuran. Karena ada juga lauk pauknya seperti ikan yang kita kembangkan di sini. Selain sebagai usaha alternatif, budik damber juga cocok untuk dilakukan oleh mereka yang mempunyai keterbatasan lahan. Dengan usaha ini, diharapkan kebutuhan keluarga, terutama sayur-sayuran dan ikan, bisa terpenuhi. Dari Solo, Giarnadi melaporkan. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.